Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah adalah merupakan satu di antara bulan-bulan haram yang berkesambungan. Sebagaimana ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan di dalamnya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 yang bersambung dan 1 yang terpisah. Yang bersambung yang dimaksud di sini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun yang terpisah adalah daripada bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan daripada bulan Sya'ban. Yang menarik bahwa di antara bulan-bulan haram yang bersambung ini juga merupakan bulan yang menjadi di antara bulan-bulan syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang memiliki nilai keutamaan dan begitu besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak kita dapati di dalam bulan-bulan yang lain. Maka di antara amalan-amalan yang utama daripada bulan Dzulhijjah, yang insya Allah di hari Senin yang akan datang kita akan masuk dan sudah berada di dalam 1 Dzulhijjah, maka tentunya adalah perkara daripada ibadah yang menjadi di antara salah satu rukun Islam yang ini hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah, yakni yang kita sebut dengan ibadah haji. Selain ibadah haji, tentunya bagi mereka yang berada di tanah air, maka mereka merayakan hari raya Idul Adha bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Begitupun yang berada di tanah suci dan di seluruh penjuru di atas muka bumi. Namun ada ibadah yang juga bisa dilakukan mereka yang tidak berangkat ke tanah suci, yakni dengan melaksanakan ibadah kurban, yakni dari tanggal 10 Dzulhijjah, dan boleh diluaskan hingga sampai dengan akhir hari tasyrik, yakni di tanggal 13 Dzulhijjah. Maka amalan-amalan ini menjadi di antara amalan-amalan yang utama untuk kita maknai. Karena jangan sampai ibadah yang kita lakukan sekedar daripada melaksanakan ataupun menggugurkan kewajiban,
namun tidak menjadikan kebutuhan dan ketersambungan dengan Rabb yang telah menciptakan. Dan di dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin memberikan fokus terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang mengikutinya. Karena banyak di antara umat Islam ketika memaknai daripada melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu, maka kemudian seakan-akan merasakan bahwa dirinya bukanlah yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal prinsip di dalam ibadah adalah Allah telah sangat tegas menjelaskan di dalam akhir suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat yang itu kita nggak mungkin untuk melakukannya. Karena kita pasti memiliki kemampuan, kapasitas, kecakapan untuk dapat mengemban dari apa yang menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kalau kita lihat hari ini di negara-negara yang lain masih satu rumpun Asia dengan kita, maka jarak tunggu untuk keberangkatan haji bahkan mencapai angka 143 tahun untuk bisa berangkat. Maka kalau kita hari ini di Indonesia secara ukuran waktu bervariasi dari 10 tahun, 20 tahun hingga 30 ataupun bahkan sampai 80 tahun. Namun ini bukanlah sebuah kemustahilan. Maka oleh karenanya yang perlu kita hadirkan bahwa ibadah haji bukan cuma sekedar sebagai pembuktian kita sebagai seorang muslim menyempurnakan daripada semua rukun Islamnya, akan tetapi yang harus kita hadirkan adalah bahwa ibadah haji adalah merupakan daripada upaya seorang hamba memenuhi panggilan ataupun dari undangan Sang Pencipta. Karena di dalam hidup seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala mengundang, ada yang 1 hari 5 kali. Dan inilah yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan ibadah sholat yang 5 waktu. Ada panggilan ataupun undangan Allah Subhanahu wa taala yang itu 1 pekan sekali, yakni yang kita lakukan sebagaimana siang hari ini, yaitu ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Ada undangan yang Allah hadirkan setidaknya 1 tahun sekali, selama 1 bulan penuh kita melakukan episode-episode ketaatan, ketundukan, ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam bulan suci Ramadan. Namun ada panggilan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan setidaknya 1 kali di dalam seumur hidup kita, berupaya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka disinilah spirit di dalam rangka memenuhi panggilan undangan Allah Subhanahu wa taala inilah yang kemudian harusnya bisa kita hadirkan bagi siapapun yang telah pernah berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, atau yang sedang melaksanakan ibadah haji saat ini, ataupun yang akan melaksanakan ibadah haji. Dimulai dari pemaknaan bagaimana memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menjawab undangan itu dengan kalimatut talbiyah. Karena dari sinilah kita bisa menghadirkan rasa dalam ibadah haji khususnya yang kita lakukan, termasuk umrah. Karena Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-hajjul qalil wa rubbanun katsir. Yang haji itu sedikit, tapi yang menjadi turis itu lebih banyak. Maka hari ini kita dapati informasi-informasi di tanah suci. Tidak sedikit ada yang mereka kemudian Allah sudah izinkan, Allah sampaikan ke tanah suci, tapi kemudian perilaku, aktivitas, kebiasaan sangat jauh daripada kepantasan sebagai seorang hamba yang sedang berkunjung dan menjadi duyufullah wa duyufur rahman, menjadi tamunya Allah dan menjadi tamunya yang Sang Maha Pengasih.
Maka disinilah kita perlu mengawali pemaknaan kalimatut talbiyah ini bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, ataupun yang sedang melaksanakan atau akan melaksanakannya di tahun ini, ataupun yang akan melaksanakannya di tahun-tahun atau kesempatan berikutnya. Karena ketika kita mengucapkan kalimatut talbiyah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang ini kemudian disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seseorang mengucapkan talbiyah ataupun mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, qila ya Rasulullah bil jannah, apakah yang dimaksudkan dijanjikan itu adalah dengan surga? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala na'am. Maka Rasulullah menjawab, ya, atau kama qala Nabi SAW, rawahu at-Tabrani. Maka ini adalah diantara salah satu daripada keutamaan pelaksanaan ibadah haji, ketika kita memiliki pemaknaan, pemahaman, spiritualitas dari apa yang kita lakukan, maka niscaya kita akan melakukan hal itu dengan melakukan penuh kesungguhan. Sebagaimana seseorang yang telah Allah izinkan berkunjung ke kotanya Nabi SAW, di kota Madinatul Munawwarah, kalau dia cuma memaknai, cuma sekedar berangkat jalan-jalan wisata religi ke Timur Tengah, maka dia hanya akan mendapatkan sebatas itu. Tapi kalau dia kemudian menghadirkan bahwa ia sedang berkunjung, bertamu, bertemu dengan Rasulullah SAW, dijamu oleh Nabi, diimami oleh Nabi, kemudian disayangi oleh Nabi, maka tentu ini adalah merupakan pemaknaan yang berbeda ketika kita berada di kota Nabi. Maka begitupun di dalam ibadah haji, ketika seseorang jamaah haji kemudian sudah melafazkan niat pelaksanaan ibadah haji, termasuk juga ibadah umrahnya, maka akan disertakan daripada mengucapkan kalimat talbiyah, di mana bunyinya yang sering dan kita semua sudah fahami dan kita hafalkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka ketika kita memaknai kalimat talbiyah ini, bahkan dalam hadis lain disebutkan, maka niscaya bebatuan, gunung-gunung, bukit-bukit pun ikut bertalbiyah dan mendoakan kebaikan bagi siapapun yang mengucapkan daripada kalimat talbiyah itu di dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa kita tarik sebagai spiritualitas talbiyah yang ini bahkan kita bawa menjadi salah satu sarana menghadirkan mabrur di dalam ibadah haji, termasuk juga umrah kita. Karena mabrur ini disebutkan oleh para ulama terletak pada 3 keadaan. Mabrurun qoblal hajj, mabrur sebelum haji, mabrurun indal hajj, mabrur pada saat haji, dan mabrurun ba'dal hajj, yaitu mabrur setelah pelaksanaan ibadah haji. Maka di antaranya jalan menuju kemabruran itu adalah ketika kita memaknai daripada kalimatut talbiyah ini dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang nanti akan menghantarkan pemahaman, rasa, hikmah dari apa yang menjadi rukun-rukun ibadah haji maupun umrah yang kita lakukan. Maka sedikitnya ada 4 spiritualitas, nilai-nilai yang terkandung dalam kalimat talbiyah, yang ini bisa kita bawa di dalam kehidupan kita, di dalam pelaksanaan ibadah, ataupun di saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika seorang hamba mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ini adalah merupakan sebuah jawaban, sebuah pembuktian yang kemudian menyatakan, ya Rabb,
hamba penuhi panggilanmu ya Allah. Maka yang pertama ini yang kita sebut dengan ruhul istijabah. Spiritualitas di dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang itu akan membawa kehidupan kepada kalian. Karena nggak mungkin Allah memanggil kita itu untuk keburukan. Di dalam salat Allah memanggil kita dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses adalah terukur daripada kualitas salat yang dilakukannya. Sebaliknya orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang di hidupnya dipenuhi kerugian, maka lihatlah perkara salatnya yang bukan tidak mungkin jauh dari kesempurnaan, bahkan dipenuhi kerusakan-kerusakan. Maka seruan di dalam panggilan muadzin ketika kita melaksanakan salat itu mengarah kepada kebaikan. Maka begitu pun haji dan umrah. Kalaupun kemudian hari ini kita mengatakan saya tidak mampu untuk membayar biayanya, kalau antri harus tunggu puluhan tahun, kalau kemudian berangkat saat ini juga harus ratusan juta, terus kemudian kita nggak mau memenuhi panggilan Allah. Sementara rumah yang nilainya miliaran, kendaraan yang nilainya ratusan juta, simpanan kita yang ada di bank ataupun di safe deposit box kita yang jumlahnya melebihi itu semua, itu dirasa seakan-akan sulit untuk dikeluarkan. Padahal bisa jadi itu tidak membawa atau menemani kita di saat kita pulang kembali kepada Allah. Maka tentunya ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, haji ini adalah panggilannya Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menampik panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan kita tidak mampu. Karena ketika kita mengatakan tidak mampu, bukan tidak mungkin itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk berangkat. Tapi ketika kemudian ada sahabat-sahabat kita, ada orang-orang di sekeliling kita, guru-guru kita mengatakan insya Allah berangkat tahun yang akan datang. Insya Allah, jawab saja insya Allah. Allah yang memudahkan dan Allah yang akan melancarkan. Tapi kalau kita kemudian langsung mengatakan diri kita nggak mampu, dari mana bisa terkumpul biaya sejumlah itu, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah berangkat. Karena sekali lagi, Allah tidak sekedar memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa yang Allah panggil. Kisah tentang bagaimana mereka yang mungkin tidak seberuntung kita, yang mereka tidak bekerja sebagaimana kita, mendapatkan take home pay ataupun salary di akhir bulan sebagaimana kita, tapi nyatanya mereka bisa berangkat dengan mudah ke tanah suci. Maka ini adalah yang perlu kita hadirkan, semangat di dalam rangka daripada spiritualitas memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam urusan memenuhi panggilan Allah, maka jangan sampai kita menunda-nunda. Tapi yang harusnya kita hadirkan adalah wasari'u, bersegera. Bahkan kalau perlu fastabiqul khairat, untuk bisa menjadi yang paling depan. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan fafirru ilallah, maka berlarilah kalian menuju Allah. Ini yang harusnya kita pakai, bukan sekedar jalan. Tapi ketika kita dalam urusan mencari dunia, kita pakai frekuensi segera, kita pakai frekuensi berlomba-lomba, kita pakai ritme untuk berlari mengejar dunia. Tapi kalau giliran akhirat, jalan saja. Dan ini pun berlaku termasuk di dalam ibadah kurban. Kalau kita hari ini mengatakan, ya nanti saja, lihat kalau saya ada kemampuan, saya beri. Tapi tidak kemudian mengupayakan. Karena banyak orang yang mengaku mereka tidak bisa berkurban, tapi handphone yang digunakannya, gadget yang digunakannya, fancy yang dipakai pada bajunya ataupun kendaraannya lebih layak daripada nilai seekor hewan kurban yang itu bisa dikatakan dalam jumlah yang baik. Padahal sesungguhnya Rasulullah pernah mengecam, jikalau seseorang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban di hari raya Udhiyah, maka jangan dekati tempat sholatku. Maka ini adalah kecaman dari Nabi SAW.
Maka walaupun hukumnya sunnah muakkadah oleh sebagian jumhur ulama, namun juga ada ulama yang bahkan sampai mengkategorikan wajib. Karena ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah, jangan sampai kita tidak memiliki semangat istijabatulillah, memenuhi panggilan Allah. Maka ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hamba datang penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada Tuhan lainnya yang hamba sekutukan kecuali hanya kepadamu hamba menyembah ya Allah. Maka ini adalah ar-ruhut tauhid. Tauhid. Spiritualitas tauhid perlu hadir. Maka pada saat seorang jamaah haji melaksanakan ibadahnya, terlepas dia reguler ataupun furoda, apakah dia di bintang 5, bintang 4 ataupun di losmen, maka sungguh Allah tidak melihat semua itu ketika dia kemudian melaksanakan tawaf, ketika dia mabit di Musdalifah, ketika dia melempar jumrah, maka dia hanya menggunakan 2 helai kain ihram. Yang menunjukkan apa? Tidak ada pangkat dan jabatan di situ. Tidak ada bintang dan lain sebagainya yang ada di pundaknya. Akan tetapi sebagai hamba di hadapan Rabb yang telah menciptakannya. Maka jika seseorang memaknai rukun-rukun yang ada di haji atau minimal yang ada di dalam umrah, ketika ia daripada menggunakan kain ihram, artinya adalah maknai secara tauhid, melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada pada diri untuk menghadirkan penghambaan yang paling utama di hadapan Rabb-Nya. Ketika dia melakukan tawaf, maka yang ia lakukan dalam hidupnya hanya fokus kepada Allah. Just focus on Allah. Ketika dia wukuf di padang Arafah pada saat haji, maka disinilah dia berme time dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menanyakan 3 pertanyaan besar di dalam hidupnya. Dari mana dia berasal, sedang apa dia berada di atas muka bumi, untuk apa, dan akan pergi kemana. Karena inilah yang dilakukan hakikatnya seorang hamba pada saat berada di wukuf, pada saat di padang Arafah. Karena disitulah kita kembali ke titik nol, mengenolkan diri kita di hadapan Rabb yang Maha Esa. Karena nilai tauhid yang kita maknai di sini adalah menjadikan kita kembali sebagai seorang hamba di hadapan Rabb yang Maha Pencipta. Jangan sampai kita membalik bahwa kita merasa hebat dengan apapun kelebihan yang sedang Allah titipkan kepada kita, dan kemudian kita menafikan dan menisbikan Allah di dalam hidup kita. Maka akhirnya bukan tidak mungkin penderitaan-penderitaan, ketergelinciran-ketergelinciran di dalam hidup pun akan diperoleh. Maka seseorang yang bertauhid kepada Allah, maka dia akan mengorientasikan hidupnya untuk selalu fokus kepada Allah. Just focus on Allah. Karena dia sadar bahwa Allah yang menciptakannya. Segala sesuatunya berasal dari Allah. Datangnya dari Allah. Allah yang menciptakannya. Allah yang mengendalikan segalanya. Dan kita mendedikasikan segala amal kita hanya untuknya, karena kita sadar kita akan pulang kembali kepadanya. Maka inilah pemaknaan bagaimana ketika kita bisa hidup fokusnya hanya kepada Allah. Maka dia akan mendahulukan, sebagaimana ungkapan Al-Hasan rahimahullah, ketika seorang hamba memiliki spiritualitas tauhid, ketika dia akan melakukan sesuatu, dia akan bermuhasabah. Apakah yang ia lakukan ini membuat Allahnya ridho atau tidak? Kalau Allahnya ridho, maka dia teruskan. Tapi kalau Allahnya tidak ridho, maka dia tinggalkan. Maka inilah yang akan membawa keselamatan di dalam perjalanan kehidupannya. Dan adapun yang ketiga, spiritualitas lainnya yang tidak kalah penting adalah spiritualitas syukur. Karena ketika seorang muslim ataupun muslimah mengucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata dan segala nikmat, laka wal mulk itu adalah milikmu dan kerajaan ini semua punyamu. Maka ini adalah bentuk pengakuan. Maka ketika kita berbicara tentang alhamdulillah,
Di dalam kitab Tafsir Al-Munir, Syekh Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili ketika menghantarkan pembahasan mengenai suratul Kahfi, maka ada 5 surah di dalam Al-Quran yang itu kemudian diawali dengan Alhamdulillah. Di antaranya Quran surat Saba, surat Fatir, surah Al-An'am, dan tentunya surat Al-Kahfi. Maka ini adalah di antara dari 5 surah yang ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan Alhamdulillah. Karena terkadang Allah mengawali dengan Alhamdulillah, dan di dalam kesempatan lain Allah mengawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, sabbihisma rabbikal a'la, dan lain sebagainya. Maka artinya apa? Kalau Allah sudah memuji akan dirinya, maka ini harusnya mengingatkan kita bagaimana mengagungkan sekaligus pengakuan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haji bukanlah ketika seseorang itu sibuk mendapatkan gelar haji, dipanggil haji. Akan tetapi haji adalah jalan untuk mendapatkan kepantasan surganya Allah. Kalau kita kemudian dengan izin Allah, kemudian dia tidak lam yarfat walam fusuk wala jidal, maka inilah yang akan menghantarkan di antaranya menjadi haji yang mabrur. Karena apa? Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena haji yang mabrur tidak ada balasan lain daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu alasan kenapa kita terus perlu mengupayakan sambil menunggu setidaknya 1 tahun sekali berangkat melaksanakan ibadah umrah, agar ada kecintaan kita untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke kota Madinatul Munawwarah, berkunjung kepada Nabi SAW, sehingga Allah memantaskan kita. Kalau bukan tidak mungkin seseorang yang dimudahkan berangkat ke tanah suci itu karena kadar kerinduannya, kadar amal solehnya, yang bukan tidak mungkin Allah memantaskan jikalau bukan karena kadar dosanya. Karena ada seseorang yang dimudahkan berangkat ke tanah suci lantaran pahala kebaikannya atau karena dosa-dosanya. Karena pahala kebaikannya Allah sayang, makanya Allah izinkan. Karena dosa-dosanya Allah juga sayang, agar dia kemudian mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Maka bersyukur. Bersyukur ini perlu kita hadirkan. Maka ketika kita hari ini, bentuk syukur yang paling sederhana adalah bagaimana kita memantulkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan semakin mendekat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah la syarikalak. Maka tiada yang kami sekutukan di dalam ibadah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Inilah ruhul ikhlas. Yang terakhir adalah spiritualitas keikhlasan. Bahwa apapun yang kita lakukan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kami perintahkan kalian beribadah kecuali di dalam rangka menyempurnakan ataupun di dalam rangka ikhlas, menuluskan yang dilakukan itu semata hanya karena Allah SWT, memurnikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang lurus. Karena sebagaimana ungkapan Syekh Ibnul Mubarak, faktor keikhlasan inilah yang akan menjadikan sebuah amal itu menjadi bernilai atau tidak di hadapan Allah. Kadang ada amal yang terlihat besar di pandangan makhluk, tapi tidak menjadi nilai apa-apa di hadapan Allah, lantaran tidak ada keikhlasan. Tapi sebaliknya ada yang kelihatan sederhana. Mungkin di dalam aplikasinya kita berkurban, hanya 1 ekor kambing untuk mewakili keluarga kita, tapi dilakukan tulus karena Allah SWT, maka itu lebih besar daripada yang kemudian sibuk berbagi kurban, menebarkan kurban, tapi sibuk di dalam pencitraan dan ada motif-motif lain selain Allah yang ia niatkan. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 spiritualitas talbiyah ini bisa kita praktekkan di dalam ibadah haji khususnya, dan di dalam ibadah-ibadah lain dan kehidupan kita pada umumnya. Yang pertama adalah ruhul istijabah, semangat di dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua adalah ruhut tauhid, semangat untuk mentauhidkan, sebagaimana ketika kita nanti berada di bulan Dzulhijjah,
maka kita belajar dari bapak tauhid, daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita dianjurkan jika memiliki kemampuan setidaknya berpuasa di hari di mana bertepatan dengan wukuf di padang Arafah. Maka ini adalah salah satu pembuktian tauhid. Kemudian yang berikutnya adalah ruhus syukur, semangat kesyukuran. Maka kesyukuran yang ada bukan cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya berhenti melafazkan alhamdulillah, tapi kita wujudkan di dalam amaliyah terbaik lainnya yang semakin membuat kita dekat dengan Allah. Dan yang terakhir adalah ruhul ikhlas, karena sehebat apapun amaliyah kita, jikalau dia tidak diperuntukkan hanya untuk Allah, meraih ridha Allah, maka apa yang ia lakukan akan sirna dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Mudah-mudahan 4 hal semangat ataupun spiritualitas talbiyah ini dapat kita aplikasikan dan praktekkan di dalam kehidupan kita. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.